Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Dewi, saya dari Universitas Palangkaraya. Setiap orang pasti ingin sukses. Ukuran sukses setiap orang itu pasti berbeda. Karena setiap orang di dunia ini pasti memiliki perbedaan. Masing-masing memiliki bakat dan juga potensi yang berbeda. Beberapa orang mungkin dengan mudah menggali dan mengembangkan potensi dan bakat yang ia miliki. Namun, tak sedikit orang yang kesulitan dalam menemukan potensi dan bakat yang ia miliki. Sama halnya dengan bakat dan potensi. Faktor X dimiliki oleh masing-masing individu juga berbeda. Masing-masing memiliki faktor X yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Terkadang ada manusia atau orang yang memiliki faktor X kecil, dan kadang ada yang memiliki faktor X besar. Besar kecilnya faktor X ini ditentukan oleh seberapa jauh seseorang tersebut menggali dan mengembangkan potensi atau bakat yang ia miliki. Dalam wirausaha, faktor X melekat pada diri manusia memiliki pengaruh terhadap suatu usaha. Namun, tanpa penggalian dan pencarian faktor X itu sendiri, semua akan sia-sia. Faktor X dapat dikatakan berpengaruh pada usaha apabila seseorang memilikinya dan menemukan kunci atau pintunya untuk membuka. Kemudian dia akan sukses karena dia telah membuka pintu tersebut. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi faktor X internal dan X eksternal saya. Nah, faktor X internal saya yang pertama, saya bisa menggunakan komputer. Nah, saya dulu juga nggak bisa menggunakan komputer karena saya mencoba dan saya terus berlatih, melihat di Google dan lain sebagainya. Jadi saya cukup pandai untuk bermain komputer. Kemudian yang kedua, tanggap dan cepat. Saya memang dulu tergolong tidak tanggap. Nah, saya bisa menunjukkan tanggap dan cepat ini ketika saya mengalami masalah-masalah dan saya harus menyelesaikan masalah saya tersebut. Nah, disitu muncul dan tumbuh faktor X yang sudah keluar dari diri saya. Kemudian yang ketiga, fisik dan tahan tubuh. Dulu saya lari aja 1 kali putaran saya sudah nggak kuat dan saya sering sakit. Nah, ketika saya tahu kenapa penyebab saya seperti itu dan akhirnya saya bisa menanggulangi dan saya terus untuk minum air putih, kemudian buah, makanan yang bergizi, dan akhirnya saya bisa memiliki kekebalan tubuh yang kuat dan alhamdulillah sudah 6 tahun ini saya tidak pernah sakit dan masuk rumah sakit. Nah, itu adalah salah satu faktor X yang saya timbulkan dari diri saya. Kemudian yang keempat, suka cari solusi dan masalah. Saya sangat suka mencari solusi dan saya suka mencari masalah. Dan saya suka memberikan solusi juga kepada orang lain maupun kepada diri saya sendiri. Dulu saya nggak suka punya masalah. Saya nggak suka yang namanya menyelesaikan masalah. Saya nggak suka. Dan itu saya tumbuhkan sejak saya masuk ke dunia bisnis, yaitu online shop waktu kelas 2 SMA. Di situ ada problem dan harus menyelesaikannya bagaimana. Dari situ muncul bakat atau faktor X tersebut dari diri saya. Jadi dulu saya tidak ada dan sekarang mungkin sudah menjadi faktor X yang besar untuk saya sehingga saya bisa menciptakan sebuah produk dan menjual produk tersebut sehingga saya bisa menjadi wirausaha seperti saat ini. Kemudian yang kelima, saya pernah menjadi pemimpin. Dulu saya takut banget dijadikan sekretaris di SD. Waktu SD itu nggak mau, waktu disuruh baca doa, bawa teks undang-undang, bendera, saya sangat takut sekali. Nah, saya bisa menumbuhkannya ketika saya di SMP. Waktu di SMP, kebetulan ada guru saya yang mau mengajari saya dan saya suka dengan mata pelajaran dia, yaitu ekonomi. Dan saat itu saya selalu mendapatkan nilai 100. Nah, dari situ mulai tumbuh kepercayaan saya karena saya bisa lebih baik dari teman saya dari segi nilai tersebut, karena sebelumnya saya selalu di belakang, selalu dibuntut. Saya selalu menerima nilai saya selalu diam, itu dulu. Nah, ketika saya mendapatkan nilai 100 tersebut, saya bisa berpikir, berarti saya bisa seperti teman-teman yang lain. Nah, akhirnya di situ saya muncul kepercayaan saya, dan waktu itu juga saya ditunjuk sebagai sekretaris di kelas saya. Nah, saya menjadi sekretaris itu 2 tahun di kelas 1 dan kelas 2 SMP. Kemudian masuk di organisasi PKS, saya menjadi sekretaris 2 kali dan bendahara 1 kali. Kemudian waktu di SMA, saya bisa mengembangkan faktor X tadi. Saya menjadi sekretaris selama 1 tahun dan menjadi bendahara selama 2 tahun. Nah, dari situlah pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari saya belum bisa mengembangkan potensi, akhirnya saya menemukan faktor X saya dan saya bisa membuka, akhirnya teman-teman mensupport dari faktor eksternal tersebut. Kemudian saat ini waktu di perkuliahan saya dipercaya menjadi ketua Koalisi Muda Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan itu sebuah apresiasi yang tinggi bagi saya karena telah diamanahkan. Nah, dari situlah faktor X yang kecil tadi menjadi faktor X yang besar.
Nah, kemudian saya dipercaya jadi bendahara di organisasi saya, Himpunan Mahasiswa Kota Waringin Barat. Nah, di situ faktor X saya yang memang nggak ada, akhirnya saya beranikan, akhirnya mengembang, dan akhirnya saya berani untuk mengambil jabatan-jabatan tersebut. Dan alhamdulillah dari bawah, dari koordinator, kemudian di OSIS kan, kemudian naik, akhirnya sekarang banyak yang sudah saya pernah alami seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, ketelitian tugas. Waktu dulu saya selalu mengerjakan tugas sesuai dengan perintah dan saya tidak pernah melebihkan, mengurangkan, bahkan saya malas untuk mengerjakan tugas. Selama SMP, saya juga masih seperti itu. SMA, karena banyaknya persaingan dan teman-teman saya, akhirnya tumbuh rasa saya ingin mencoba dan mengembangkan bakat saya. Saya ingin mempunyai seperti mereka, teman-teman saya, pengen punya kelebihan seperti teman-teman saya, pengen punya kepintaran seperti teman-teman saya. Nah, akhirnya saya mengembangkan faktor tersebut, dan sehingga saat ini saya ketika untuk menugas, walaupun cuma 1 jam, saya bisa mengoptimalkan tugas saya, dan insya Allah itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi ketika kita sama-sama melihat di website, kita melihat di media yang sama, tetapi isinya itu berbeda. Kenapa? Karena itu saya telah menemukan atau membuka kunci dari faktor X saya tersebut. Nah, kemudian berani berpendapat di acara training. Yang kedelapan itu berani. Saya dulu nggak berani, saya setiap di seminar selalu diam dan paling belakang, paling pojok. Saya nggak berani untuk ngomong, bahkan saya cuma diam dan memegang buku untuk menulis. Nah, saya berani itu ketika saya masuk ke perkuliahan. Nah, di situ teman-teman saya dan juga senior-senior saya itu bisa ngomong dengan lancar dan juga bisa bertanya. Disitulah saya punya keinginan untuk membuka faktor X tersebut, sehingga saya bisa bertanya di setiap sesi. Karena yang saya pikirkan ketika saya datang hanya duduk, itu saya mengalami kerugian. Kenapa? Karena saya datang mengeluarkan energi, mengurangi bensin dan juga waktu saya. Otomatis saya harus mendapatkan sesuatu atau benefit dari program atau acara tersebut. Sehingga faktor X saya tersebut bisa tumbuh dan bisa besar. Dan di kelas saya pun bisa bertanya. Dulu ketika saya bertanya, saya harus menuliskan di kertas, kemudian saya harus menghafalnya beberapa menit, kemudian baru saya bisa angkat tangan. Dan ketika itu saya panas dingin, tangan saya tuh panas dingin. Kenapa? Karena saya nggak bisa untuk bertanya. Nah, kemudian yang ke-9, mampu berusaha berkomunikasi dengan formal dan non formal. Nah, di sini saya dulu sangat susah untuk berkomunikasi secara formal dan non formal kepada orang lain. Saya sangat susah. Saya cenderung diam dan juga menerima keputusan atau hasil rapat misalkan. Nah, ketika saya di perkuliahan, saya bisa menumbuhkannya dan saya bisa membukanya, tapi belum optimal. Mungkin disinilah yang disebut X kecil. Karena saya sudah tahu ini adalah potensi saya, tetapi saya belum bisa mengembangkan potensi tersebut. Nah, kemudian saya pernah berusaha kecil-kecilan. Jadi dulu itu saya nggak pernah tahu namanya usaha. Dulu waktu itu saya kelas 2 SMP berpikir, apa sih hobi saya, apa sih bakat saya, apa sih potensi saya, dan saya tidak mengetahuinya. Ketika itu saya menjual sepatu, menjual tas, dan itu mengalami kegagalan. Selalu mengalami kegagalan. Jual tas, sepatu, dan lain-lain itu gagal. Nah, kemudian saya ikut jadi reseller, dan disitulah saya menemukan apa sih cara, bagaimana sih jiwa kewirausahaan, bagaimana sih jiwa seorang entrepreneur tersebut. Saya belajar menjadi resellernya dan kemudian saya bisa mengembangkannya, dan alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki beberapa usaha yang saya pakai dulu. Dulu saya jualan online selama hampir 3 tahun dan itu masa-masa kejayaan saya. Nah, setelah itu saya kuliah, kemudian saya mendapatkan sebuah produk yaitu masker beras inget, dan alhamdulillah sampai sekarang masih saya jalani. Kemudian yang ketiga, bisnis saya itu menjadi boba cheese. Nah, akhir-akhir ini yang lagi booming, dan karena COVID-19 ini jadi penjualan sangat menurun, tapi saya percaya ini adalah cobaan untuk kita dan bagaimana kita sabar serta kita bisa mengatasinya agar kita tidak bangkrut, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, saya punya catering di Palangkaraya. Nah, jangan lupa ya buat teman-teman bisa mampir di Rumah Makan Khas Kesultanan Kota Waringin. Nah, di sini ada kerupuk basah, ada cateringan, dan teman-teman pastinya harganya sangat murah dan juga ada courtingan. Jangan lupa di-add di sini. Nah, tadi jadi saat ini saya punya bisnis banyak dan saya bisa mengembangkan potensi saya. Dari saya suka memimpin organisasi, saya aplikasikan di organisasi, saya suka masak, saya bisa aplikasikan di rumah makan saya, kemudian saya suka berbisnis, saya berbisnis masker. Nah, dari situlah banyak sekali kan tadi definisi saya yang ada pada diri saya, yang semula saya tidak tahu apa-apa, dan alhamdulillah saat ini sudah banyak yang saya bisa buka. Nah, kemudian faktor eksternal yang kedua. Nah, faktor eksternal yang pertama, sering mendapat dukungan dari teman-teman dan juga saudara. Jadi teman-teman saya dan keluarga saya selalu mendukung apa yang saya lakukan. Saya mau jualan, mereka mendukung untuk membeli, memberikan support, memberikan dukungan, memberikan bantuan gitu.
Yang kedua, sering dipercaya menjadi pemimpin. Jadi teman-teman, kemudian dosen, kemudian pemimpin pembina, nah mereka mempercayai saya sebagai pemimpin, dan setelah juga kepemimpinan saya buka, dan saat ini bisa mencoba membawa organisasi. Nah, kemudian yang ketiga, relasi yang luas, karena teman-teman, saudara yang bisa memberikan saya kedudukan atau posisi yang baik di luar sana dan membuat saya memiliki jaringan yang luas. Kemudian memiliki pengalaman training. Dari training-training yang diadakan orang-orang sukses di luar sana, saya selalu mengikutinya, dan apa yang saya ambil dari setiap poin-poin yang mereka, bahkan saya mengumpulkan sertifikat mereka. Kenapa? Karena itu menjadi sejarah. Dulu saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa komputer, saya nggak bisa public speaking, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa yang lainnya, tapi karena training yang telah ada tadi, yang telah saya ikuti, ada buktinya kan, sertifikat. Nah, itu yang membuat saya menjadi seperti ini, dan saya mempunyai bukti fisiknya, membuat saya semangat lagi. Dan saya berpikir, karena saya sudah melalui semua itu, pasti apa yang saya inginkan bisa tercapai, asal saya semangat dan tidak malas. Kemudian yang kelima, fasilitas memadai. Alhamdulillah orang tua saya memberikan fasilitas saya yang menurut saya sudah seperti orang-orang yang lain, walaupun memang orang tua saya tidak kaya, tapi apa yang saya butuhkan selalu mereka penuhi. Saya sangat salut sama orang tua saya. Saya sangat bersyukur punya orang tua seperti orang tua saya. Nah, kemudian yang keenam, masukan dari orang terdekat. Jadi dari teman, kadang dia memberi masukan, Widya rasanya seperti ini, Widya harusnya seperti ini, Widya harusnya seperti ini. Nah, teman-teman ini yang membuat saya terus berkreasi dan memperbaiki apa yang saya jual. Dan juga untuk teman-teman, terutama haters ini sangat membantu kita. Haters ini lebih tajam penglihatannya daripada fans kita. Mereka bisa melihat dari ujung sampai kaki kita. Tetapi perbedaannya, kalau fans kita, dia melihat kelebihan kita. Widya suka bisnis, Widya ini. Tapi kalau haters, dia memperhatikan kita dari atas sampai bawah, tapi sisi negatif kita yang dia perhatikan. No problem, kita nggak makan pakai uang dia, kita nggak berurusan sama dia, kita nggak usah mikirin apa sih yang dia omongin gitu. Kita nggak usah dengerin, nggak usah mikirin, karena itu hanya buang-buang waktu. Yang kita harus pikirin itu bagaimana kita mencapai tujuan kita. Karena haters ini sifatnya membangun kita, dan jangan nggak usah dipeduliin terlalu, bikin pusing. Kalian nggak makan pakai uang dia, kalian nggak ini. Kalau emang dia keberatan, mending dia hapus, karena kita selesai. Tapi kenapa dia selalu melihat, kenapa dia selalu mengajak, kenapa dia selalu melihat kesalahan kita? Karena sesungguhnya dia itu iri sama kita, dan dia tuh pengen seperti kita, dia pengen dekat sama kita, tapi kita nggak bisa welcome sama dia. Ingat, jadi kita nggak usah ngurusin hidup orang, kita urus diri sendiri aja, dan kita fokus sama tujuan kita masing-masing. Kemudian yang ke-8, pengalaman organisasi di masyarakat. Nah, dulu saya juga nggak pernah ikut organisasi di masyarakat. Nah, kebetulan saya ditunjuk jadi bendahara waktu di RT saya, dan disitu punya naiklah level 1 gitu kan kepercayaannya. Nah, di situ jadi saya bisa bergaul sama masyarakat di sekitar kompleks saya. Nah, tadi udah saya jelaskan banyak banget faktor X kecil dan X besar yang saya miliki. Kemudian faktor X kecil yang saya ingin tumbuhkan yaitu yang pertama, berwirausaha. Jadi saya sudah punya usaha, tapi bagaimana kita membuat planning usaha tersebut sehingga jiwa kewirausahaan saya semakin baik. Contohnya, saya punya usaha Q&D. Nah, Q&D ini dari sistem pemasaran, dari sistem pembukuan, dari sistem yang lain, itu menurut saya masih belum. Dan juga untuk menyaji, dari sistem karyawannya belum memadai, untuk pakaian khusus, kemudian media dan lain sebagainya, itu semua mas saya yang merangkap. Terus yang ketiga, dari bisnis catering saya, dan itu masih menurut saya belum skala profesional. Nah, di situ saya pengen belajar terus, saya ingin ikuti training terus, ikut pelatihan di Instagram, di Facebook, kemudian langsung atau yang lainnya. Kenapa? Karena pelatihan tersebut yang bisa mengembangkan potensi saya. Jadi, bagaimana cara saya agar saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada bisnis saya, yaitu terus belajar. Saya harus terus belajar, saya harus terus membuka potensi saya. Bagaimana saya bisa ini, bagaimana saya bisa ini. Mungkin saya saat ini tidak bisa mendesain. Nah, ketika saya belajar terus, saya ikut trainingnya, saya ikut pelatihan, ikut yang lainnya, nah disitulah saya bisa membukanya. Jadi itu cara saya nanti, dan saya insya Allah mau kursus naik mobil, karena ketika saya mengantar barang itu saya selalu, kalau hujan selalu tertunda, dan itu nggak bisa
berjalan gitu. Jadi saya pengen punya kendaraan bisa menyetir, dan untuk membukanya saya harus belajar menyetir. Kemudian yang kedua, saya harus belajar bersabar dan fokus. Jadi walaupun banyak usaha yang udah saya jalanin, bagaimana saya bisa sama-sama memajukan bisnisnya. Jangan sampai hanya masa-masa saja, tapi terus berjalan berkolaborasi satu sama lain sehingga bisnis saya itu bisa menjadi besar. Nah, kemudian faktor yang kedua yang saya akan timbulkan dari diri saya yaitu public speaking, membangun jaringan. Jadi dulu saya susah untuk berbicara di depan umum. Saya harus menulis dulu di kertas, kemudian saya tulis, saya baru angkat tangan. Sebelumnya saya harus menghafal. Nah, tetapi sejak saya ikut organisasi dan saya terus bertemu dengan orang, mengetahui bagaimana orang itu berbicara, nah akhirnya saya bisa berbicara. Tetapi yang saya bisa itu menurut saya itu sangat-sangat kecil, dan itu merupakan faktor X kecil. Nah, di sini bagaimana saya mengembangkan faktor X kecil tersebut menjadi faktor X besar. Nah, caranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, saya harus sering-sering datang ke diskusi-diskusi. Saya harus belajar membaca. Di masa COVID-19 ini harusnya kita bisa memanfaatkannya seperti membaca, menulis. Nah, saya juga suka menulis KTI, lomba-lomba. Dulu juga saya nggak pernah dapat piala waktu di SMA. Saya emang belum membuka potensi saya. Dan waktu di SMA, waktu di perkuliahan, ketika yang saya sebutkan tadi, banyak banget kan yang saya sebutkan tadi. Nah, itu saya bisa buka. Nah, akhirnya apa yang saya dapat sekarang itu sangat banyak. Saya menang juara puisi yang dulu saya nggak pernah jadi baca puisi. Saya pernah jadi juara KTI se-Kalimantan yang saya nggak pernah bisa menulis dan saya nggak suka membaca. Terus yang ketiga, saya bisa juara juga KTI di tingkat fakultas, tingkat organisasi juga. Kemudian duta bisa ikutan dan bisa jadi runner up Duta Miss Entrepreneur 2019. Saya juga bisa memenangkan beberapa perlombaan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Itu karena saya bisa membuka faktor X dari diri saya. Nah, sekarang bagaimana saya bisa mengembangkan faktor X kecil saya menjadi faktor X besar saya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu beberapa curahan isi hati dan juga apa sih yang saya miliki, faktor X saya miliki, dan bagaimana cara saya membuka faktor X besar saya tersebut. Jadi ketika faktor X dan X kecil tadi ketika kita bisa menimbulkan faktor X dan faktor X kecil tersebut bisa menjadi faktor X besar. Nah, di situ kita bisa membuka faktor X kita, dan di situ kita bisa mendapatkan benefit, mendapatkan kesuksesan kita dari situ semua. Jadi buat teman-teman, jangan lupa terus melakukan aktivitas, karena aktivitas manapun itu bisa menjadikan kalian menjadi bakat kalian. Jadi kita tuh gak tahu potensi kita di mana. Dengan kita mencoba dan akhirnya kita tahu potensi kita di mana. Misalkan kita potensinya di menyanyi, kemudian di gitar, kemudian di bass, kemudian di podcast, kemudian di videographer, kemudian di fotografer, kemudian di modeling, kemudian di manapun itu. Ketika itu sudah terbuka, maka itu akan menghasilkan yang namanya wirausaha atau entrepreneur untuk kalian semua. Jadi untuk kalian semua, yuk ikutan semua kegiatan dan kalian akan tahu mana sih potensi dari diri kalian. Jangan lupa di subscribe dan like. Terima kasih.